Ya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah ya, di pertemuan pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawiyah yang mana ya, kita melihat ya, jejak Rasulullah SAW menyebarkan dakwah ya, Islam ini, yang mana kita bisa menikmati ya rasa nikmatnya iman sampai sekarang ini ya berkat dari Rasulullah juga ya. Maka dari itu ya kita lanjutkan ya pembahasan kita, yang mana mulailah ya di tahun keempat kenabian, ya berarti 9 tahun sebelum Hijriah ya, Rasulullah SAW diperingatkan oleh Allah ya fasda bima tu'mar, ya sebarkan ya dengan jelas apa yang aku wahyukan kepadamu, ya jangan kamu di Baitul Arqam terus ya. Baitul Arqam itu tempat para sahabat itu mempelajari ilmu ya, nah, berdiskusi bareng ya, menerima wahyu disebarkan kepada Rasulullah, menerima wahyu kemudian diajarkan kepada kaum muslimin hanya di malam hari ya. Nah, akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala fasda bima tu'mar ya. Nah, wa anjir anil asyiratakal akrobin ya. Nah, itulah perintah Allah ya untuk menyebarkan dakwahnya Rasul dengan jelas, dan juga peringatkan juga kerabat-kerabatmu yang terdekat ya, karena kerabatmu itu masih ada yang kafir ya. Maka kita lanjut di pembahasan 18 ya, panasnya ya ta'asub itu dengki ya, dengkinya kaum Quraisy itu kepada Rasulullah SAW ya. Nah, mulailah Rasulullah kaum Quraisy ini udah gak nyaman nih ya. Nah, kepada Rasulullah ya. Nah, yang mana kecintaan kaum Quraisy akhirnya berubah menjadi kebencian, kedengkian, ya kan? Yang mana mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW ya. Ah, dan juga menghina-hina ya. Ibadahnya Rasulullah ya. Padahal itu ibadah murni dari Allah ya. Namun dihinain oleh kaum Quraisy ya. Nah, itulah ya awal mulanya kaum Quraisy ya membenci Rasulullah ya secara mutlak. Ya, yang pertama itu kan oleh Abu Lahab dahulu ya, itu Abu Jahal ya, yang mana mencegah dakwah Rasulullah SAW di depan Ka'bah ya. Kemudian ya, nah, semenjak ya dibenci Rasulullah SAW ya, nah, yang karena ia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala ya, yang mana menyesatkan ya, apa namanya, bagi mereka itu menyesatkan kaum Quraisy ya. Pada aslinya kan mereka bilang kaum Quraisy itu ya kita mengikuti agama nenek moyang kita, yaitu menyembah berhala ya. Pada sejatinya mereka yang tersesat dengan waswas syaitan ya. Nah, ya kita lihat dalam surat Al-Imran ya, surat Al-Baqarah atau Al-Imran, Anda agak lupa ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum ya. Sesungguhnya ya engkau manusia itu ada yang beranggapan engkau itu benci kepada sesuatu ya, karena kita benci terhadap kejadian atau kepada orang ya, wa huwa khairul lakum ya, pada itu yang terbaik untukmu ya. Wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum ya. Dan juga sebaliknya ya, kita pernah suka kepada seseorang, kita pernah cinta kepada suatu barang misalkan, padahal itu yang terburuk untuk. Nah, itu yang terjadi pada kaum Quraisy ya. Akhirnya ya, mereka pergi kepada pamannya Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib, dan meminta kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwahnya Rasulullah ya. Nah, nah inilah ya pertama kali ya, Rasulullah SAW mendapat tekanan juga ya, untuk menghentikan dakwahnya beliau ya. Namun apa yang dijawab oleh Abu Thalib ya, di sini tidak disebutkan ya. Abu Thalib menjawab ya, ia membawakan apa yang benar ya, sesuatu yang benar. Kenapa kalian melarang kepada suatu kebenaran? Nah, jadi kita bisa lihat ya penjawabannya Abu Thalib itu ya. Sebetulnya Abu Thalib itu udah meyakini gitu kan tentang
kenabiannya Rasul itu meyakini. Tapi ya apa? Ya, nanti kita lihat ya saat wafatnya Abu Thalib ya, sebelum tahun Hijriah. Ya, kemudian kita lanjut ya. Kedatangan kaum Quraisy kedua kalinya. Tetap sama pamannya Rasulullah SAW itu Abu Thalib tidak dihentikan. Ya. Tetap dibiarkan Rasulullah SAW untuk berdakwah. Ya. Kaum Quraisy masih menahan. Namun untuk kedua kalinya kita lihat ya, ketika Rasulullah SAW masih menyiarkan dakwah, ya, dan melihat pembelaan dari paman beliau itu Abu Thalib, ya, maka datanglah ya kaum Quraisy kedua kali kepada pamannya Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib. Ya, apa kata mereka? Ya, lan nasbir ala ya adzahum bi abaina. Ya. Nah, kata kaum Quraisy ya kita udah nggak tahan lagi, udah nggak sabar ya, terhadap apa yang mereka hinakan kepada bapak-bapak kami yaitu ya Lata, Uzza, wal Manat ya, tuhan-tuhan mereka. Ya, seakan-akan kita tuh sebagai orang yang bodoh di hadapan dia. Ya. Nah, jadi kaum Quraisy itu tersinggung ya para jemaah sekalian. Ya, seakan-akan kita tuh beribadah kepada patung yang bodoh gitu. Ya. Kepada Tuhan yang bodoh. Ya memang sejati seperti itu, ya kan? Nah, ya hendaklah engkau melarang keponakanmu, ya. Ya, dan atau engkau izinkan kami untuk menengahi dia. Ya, untuk kita berdiskusi nih kepada Rasul gitu. Ya, engkau awasi ya, yang maksud seperti itu. Maka Rasulullah SAW dipanggil oleh paman beliau dan ia diminta untuk ya Rasulullah SAW berhenti. Ya. Jadi di sini Abu Thalib untuk berusaha nih. Ya udahlah daripada nanti makin ribut nih kan, karena kaum Quraisy udah mau bertemu Rasul gitu. Ya, takutnya ada apa-apa ya nanti saat bertemu ya dicelakai Rasul atau bagaimana, maka pamannya yaitu Abu Thalib meminta ya agar ya sudah kamu berhenti aja ya Muhammad gitu. Namun Rasul enggan. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Ya, demi Allah sekalipun aku tidak akan meninggalkan urusanku. Itu apa? Tanggung jawabnya Rasul. Ya, setelah Rasulullah SAW diterima wahyu itu sebagai tanggung jawab dia. Dia nggak boleh melepas. Nggak bakal Rasulullah SAW meninggalkan tanggung jawabnya. Ya, sehingga Allah ya menangkan dia atau sehingga Allah binasa karena sehingga aku binasa karena aku memegang wahyu. Ya. Jadi hanya ada dua jalan. Ya. Aku akan membawa kaum Quraisy ini sebagai kaum yang beriman atau aku akan binasa karena kaum Quraisy. Hanya dua itu jalannya. Ya. Nah, jadi Rasulullah tuh nggak tahu ke depannya akan seperti apa. Ya, tapi Rasulullah SAW ya hanya bisa memegang ya wahyunya Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan meninggalkan kewajiban tersebut. Nah, maka pamannya berkata kepada Rasulullah ya, pergilah engkau ya kepada kaum Quraisy dan ya dakwahlah sesukamu. Ya, demi Allah aku tidak akan menyerahkan engkau selama-lamanya. Ya, tetap dibela oleh pamannya Rasulullah. Ya. Nah, sampai akhirnya ya ini kelihatan ya kejahilan ya kaum Quraisy. Ya. Nah, makanya ya pamannya Rasulullah kan disebut Abu Jahal. Ya, ini karena kebodohan. Ya. Ya, di pembahasan ke-20 kedatangan ketiga kali kepada Abu Thalib ya. Akhirnya dibuatlah kesepakatan oleh kaum Quraisy ya. Nah, pergilah ketika kali membawa ya Umar bin Al-Walid ya, salah satu anak dari apa namanya pembesar Quraisy. Mereka berkata kepadanya, ambillah anak muda ini ya sebagai anakmu. Namun serahkanlah kepada kami keponakanmu ya. Nah, anak saudaramu ya Abdullah. Untuk kami ya bunuh dia. Untuk kami perangi ya ini maksud gitu ya. Nah, maka pamannya Rasulullah berkata ya Abu Thalib berkata ya alangkah buruknya permintaanmu ya. Ini permintaan yang nggak masuk akal ya. Ya, apakah engkau berpikir ya memberikanku anak dari dirimu, ya, anakmu, ya, anak pembesar Quraisy, ya, untuk aku didik dia. Ya, jadi engkau minta, ya, aku didik nih Umar Al-Walid, ya, bin Al-Walid. Ya. Namun engkau celakakan keponakanku, ya, engkau celakakan anakku, ya, nah, yaitu Nabi Muhammad, ya. Nah, maka sini udah jelas kan kebodohannya kaum Quraisy. Ya. Ya, bagaimana engkau menukar sesuatu yang aku didik, ya, kemudian aku tukar engkau dengan sesuatu yang akan kamu bunuh, gitu kan? Itu nggak masuk akal. Ya.
Pertukaran macam apa ini ya? Nah, aku udah rugi, ya, keponakanku dibodoh dan aku harus mendidik orang yang tidak aku mungkin belum sayangi, gitu kan? Nah, inilah ya, maka ya tentu mereka ditolak, ya. Nah, dan mereka pulang dengan tangan hampa, ya. Nah, di sini Rasulullah SAW ya masih bisa berdakwah, ya. Nah, maka kita masuk ke gangguan kaum Quraisy, ya. Banyak sekali ya gangguannya kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW, ya. Yang pernah kita bahas sebelumnya, ya. Nah, secara utama ya atau kita golongkan ya para jamaah sekalian, beberapa bentuk ya gangguan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW itu pertama ya itu menyindir, menghina, mengejek ya. Nah, kemudian mendustakan dan juga menertawakan ya intinya merendahkan dakwanya Rasul ya. Seperti dalam surat Al-Hijr ya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang ejekan mereka ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya wa qalu ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru innaka lamajnun ya. Ketika ya mereka berkata ya hai orang-orang yang diturunkan kepada kalian Al-Qur'an ya yaitu Nabi Muhammad dan juga para sahabatnya ya apa kata kaum Quraisy ya sesungguhnya kalian itu orang-orang gila. Nah, Masya Allah ya orang-orang yang memegang agama Allah yang diturunkan wahyu berupa Al-Quran, ya apa kata orang-orang Quraisy? Ya kalian itu orang-orang gila. Ya. Nah itu gangguan ya atau hinaan pertama kepada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya. Dan juga kita lihat di surat As-Sad ya, ayat keempat. Ya. Wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum. Ya. Wa qala kafirun haza sihrun kadzab. Ya. Nah, dan mereka heran-heran karena kedatangan ya seorang peringat ya dari kalangan mereka ya. Nah, karena Rasulullah SAW datang untuk memperingati kaum Quraisy ya. Nah, maka apa kata kaum kafir ya? Apa kata ya kafir Quraisy ya? Sesungguhnya ya Muhammad itu adalah penyihir dan juga pembohong. Nah, ini dia ya. Fitnah kedua kepada Rasulullah ya. Nah, inilah bentuk pertama ya, yaitu menghina-hina Rasulullah. Dan ini terjadi ya. Terus menerus dari tahun keempat ya, sampai tahun kelima ya. Nah, kemudian ya, nah, yang kedua yaitu mencemarkan ya citra ajaran Islam ya. Setelah menghina orang-orang yang menganut ya agama Islam itu para sahabat Rasulullah ya. Nah, maka dijelek-jelekan juga ya nama baik Islam ya. Nah, seperti surat Al-Furqan ya, ayat kelima ya kita lihat nih betapa buruknya kebiasaan orang Quraisy dan juga ya penghinaan mereka kepada kaum muslimin dan juga Islam ya. Ya asatirul awwalin ya iktatabaha fahiyatumla alaihi bukrata wa asila ya. Nah, apa kata kaum Quraisy ya Al-Qur'an ya wahyu yang diturunkan kepada Muhammad ini dongeng-dongeng orang terdahulu ya. Nah, sehingga ya seperti ditulis-tuliskan saja, didongeng-dongengkan saja kata orang Quraisy ya. Nah, maka dibacakan dongeng itu kepada ya setiap pagi dan juga petang ya. Ini kebiasaan orang Quraisy ya. Fitnah-fitnah orang Quraisy ya dari zaman jahiliyah, suka menyebar fitnah ya. Ya mereka akhirnya memfitnah Islam juga ya. Mereka fitnahkan bahwa Rasulullah SAW itu ya atau Nabi Muhammad itu membawakan wahyu itu cuma dongeng. Ya, nggak ada Muhammad itu dapat wahyu ya. Kemudian kita lihat ya di ayat sebelumnya ya in hadza illa ifkuh tarahu wa annahu alaihi qaumun akhirun. Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah kebohongan ya yang diadakan oleh Muhammad dan juga dibantu oleh ya para sahabat. Ya Masya Allah ya. Ya. Inilah ya bagaimana ya Rasulullah SAW baru mendapatkan wahyu ya masih terombang-ambing ya banyak cobaan ya bukan orang yang banyak harta juga ya namun cobaan sangat banyak dalam berdakwah ya. Nah, jadi ya kita bisa lihat jelas ya para jemaah sekalian ya. Beberapa ciri-ciri para rasul itu ya dakwah itu nggak ada yang mulus ya. Nabi Musa ya
Kaum Yahudi itu nggak ada yang mengimani Nabi Musa dengan benar, hanya segelintir. Nabi Isa, ya, bahkan sampai ingin disalib, ya, namun ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim, nggak ada yang mulus dakwah. Bahkan Nabi Nuh, ya, seperti itu nggak ada yang mulus. Ya. Itulah ya, bagaimana kita lihat bahkan sampai Nabi Muhammad, ya oleh kaumnya, bahkan oleh pamannya sendiri aja, ya Rasul itu diganggu. Ya nanti kita lihat ya gangguannya kaum Quraisy ya. Kemudian ya yang ketiga itu menghalang-halangi ya orang-orang di sekitar Rasul SAW untuk memperdengarkan Al-Quran agar mereka itu nggak dengar atau nggak disampaikanlah Al-Quran kepada mereka ya. Yang mana ya mereka itu dibeli ya, nah, agamanya oleh uang harta ya. Nah, seperti yang kita lihat contohnya nanti ada ya beberapa sahabat itu ya, ya engkau nggak perlu lah ketemu Nabi Muhammad, udah sama kita aja, aku merdekakan engkau. Ada beberapa budak yang dimerdekakan oleh ya Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, ya Abu Jahal, Abu Lahab, ya sengaja dimerdekakan untuk tidak mendengarkan kepada Rasulullah. Ya. Inilah ya yang terjadi pada ya Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Ya. Nah, kita lanjut ya para jemaah sekalian. Ya. Setelah gangguan kepada Islam, ya kepada Rasulullah, kita gangguan kepada para sahabat Rasul juga. Ya. Pertama dari Abu Jahal, ya beberapa ya gangguan ya, seperti kegangguan kepada Utsman bin Affan ya. Padahal ya Abu Jahal sama Utsman bin Affan itu setara sebetulnya ya, sama-sama pembesar Quraisy juga ya. Ya. Yang mana Utsman bin Affan ya, ya digulung oleh pamannya di dalam tikar ya, yang terbuat dari pelepah kurma kemudian diasapkan di bawahnya seakan-akan dipanggang Utsman bin Affan ya. Ya kita lihat ya Utsman bin Affan itu pembesar Quraisy ya. Ya, namun dihinakan ya, disiksa oleh kaum Quraisy juga ya. Ya, kemudian ada Mus'ab bin Umair yang mana ya ibunya itu ya ketika masuk Islam ya, dibiarkan ya kelaparan ya, mengusirnya dari rumah ya. Ya. Inilah ya cobaan-cobaan kepada para sahabat dan juga sahabiah ya, yang mana keluarganya ketika lihat ini masuk Islam dibiar gak dikasih makan ya. Insya Allah ya. Ada Suhaib bin Sinan ya yang disiksa sampai afwan ya ini agak sedikit keji ya. Disiksa sampai dia menjadi orang yang kurang waras ya. Masya Allah ya, perjuangan mereka itu. Ya, disiksa sampai akalnya sedikit hilang ya, nggak bisa menghafal ya, sering mengigau. Ya. Inilah ya. Nah, yang terakhir ada awal-awal itu adalah Bilal ya. Bilal bin Rabah yang mana ya budak sebelum itu adalah Umayyah bin Khalaf ya. Nah, yang mana dikenal sebagai pengecut. Ya. Ada beberapa gangguan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal ya. Yang mana ya yang biasanya itu Umayyah itu ya mengikat Bilal di tengah pasar ya, sampai siang hari kemudian dilempari batu oleh anak-anak kecil ya. Nah, kemudian ada dipecut juga ya. Sampai diriwayatkan ya dalam Fathul Bari bahwa beberapa daging Bilal itu ketika dipecut itu sampai matang ya, sampai warnanya itu udah kecoklatan ya. Insya Allah ya. Dan kemudian dibiarkan tidak makan ya sampai malam hari ya. Maka ya dibebaskanlah oleh Abu Bakar, dibeli itu sekitar di sini dijelaskan ya 7 uqiyah ya. Uqiyah itu seingatannya itu 12 dirham. 12 dirham itu 28 gram perak ya. Kalau zaman sekarang mungkin sekitar berapa gram emas ya. Anafon kalau perak karena tidak menghafal ya. Seperti itu ya. Dan juga pada zaman itu 12 dirham itu udah paling mahal ya. Jadi budak-budak Persia itu kalau dibeli paling cuma 6 dirham, 8 dirham ya. Di Sirah Nabawiyah yang ilustrasikan oleh Umar ya, diilustrasikan oleh Syariah Umar itu
Abu Bakar itu awalnya menawar Bilal itu dengan harga tinggi yaitu 8 dirham. Ya. Namun kata Umayyah tidak. Engkau ingin membeli budak ini, tidak akan aku beri sampai engkau membayar 12 dirham. Ya, maka dituruti oleh Abu Bakar, nggak masalah. Ya, aku beli 12 dirham. Yang mana padahal ya harga yang Bilal itu mungkin hanya 6 dirham sebetulnya, atau bahkan 4 dirham. Ya. Harga yang dikali lipatkan ya, agar ya itulah untuk menyulitkan ya kaum muslimin. Ya. Dan juga ada Ammar bin Yasir ya. Nah, salah satu budak dari Bani Makhzum ya. Yang mana kedua orang tuanya yaitu Yasir dan juga Sumayyah ya. Ya, salah satu atau ya adalah dua orang yang awal syahid dalam Islam ya. Nah, inilah bagaimana orang-orang kafir ya menyiksa orang-orang muslim ya, para sahabat ya, dan masih banyak lagi ya. Nah, siksaan kaum Quraisy kepada kaum muslimin ya. Kepada Rasulullah nanti kita lihat ya. Ada khusus kepada Rasulullah SAW dalam beribadah. Ya. Yang tadi kan hanya mencela, ya, menghinakan Islam. Ya. Nanti ada berbentuk fisik kepada Rasulullah. Ya. Nah, inilah ya. Nah, akhirnya ya turunlah ya siksaan kepada Ammar bin Yasir ketika dibebaskan ya oleh Utsman dan juga Abu Bakar. Ya, kata Ammar bin Yasir, aku telah ya kafir dan juga telah durhaka kepada Rasulullah. Itu kata Ammar bin Yasir. Ya. Nah, namun ya dibawalah Abu Bakar kepada Rasulullah SAW dan turunlah ayat 106 di surat An-Nahl ya. Man kafara billah min ba'di imanihi ya. Barang siapa yang berkufur ya, kafir setelah imannya ya, setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman ya. Dan ya kecuali ya orang-orang yang ya dia kafir tapi imannya tetap terhadap Allah ya. Terpaksa karena dia ya kufur kepada Allah atau kafir kepada Allah, maka tidak dianggap kekafirannya. Nah, inilah ya turunnya ayat terhadap kejadiannya Ammar bin Yasir. Ya, maka senanglah Ammar bin Yasir dan sampai ya karena pada zaman itu kan belum ada perintah untuk tidak sujud kepada makhluk selain Allah ya, atau zat kepada selain Allah. Ya, maka sujudlah Ammar bin Yasir terhadap Rasulullah SAW ya di kaki beliau. Saking senangnya ya bahwa Ammar bin Yasir masih memegang keimanan ya, masih dianggap beriman oleh Allah dan juga Rasulullah ya. Inilah perjuangan dari para sahabat ya. Ini bukan perjuangan Rasulullah doang ya, para sahabat yang mana notabene ya mereka itu baru beriman sekitar setahun 2 tahun ya. Kita pertanyakan diri kita sekarang ya, yang sudah beriman 20 tahun, 50 tahun, atau berapa tahun, apakah bisa menyaingi imannya para sahabat yang baru setahun 2 tahun? Nah, pertanyakan kepada diri kita, ya, apakah kita pantas ya nanti berkumpul bersama umatnya Rasulullah SAW di padang mahsyar, ya, bersama para sahabat dengan keimanan kita yang seperti ini, ya, dengan amal soleh kita yang baru, ya, mungkin sedikit, dan itu pun belum tentu diterima. Ya. Pertanyakan pada diri kita, maka ini menjadi motivasi kita untuk kita terus-menerus beramal soleh. Ya. Jangan kita lepas keimanan kita atau kita turunkan keimanan kita. Jangan kita kendorkan takwa kita. Ya. Selalu taat kepada Allah. Ya. Nah, inilah ya menjadi pendorong kita dalam beramal soleh ya, para jemaah sekalian. Ya. Kemudian kita lanjut ya terhadap penghinaan fisik ya atau pelecehan kepada Rasulullah ya. Ya. Kita masuk kepada ya, sudah nggak sabarnya ya kaum kafir Quraisy ya, terhadap Rasulullah SAW ketika berdakwah. Ini terpotong ya. Nah, sedikit sambung ya para jamaah yang mungkin punya terjemah kitabnya ya, Fadol kita sembari membaca di pembahasan 22 ya. Itu kita sudah lanjut ke 23 ya. Nah, ketika kaum Quraisy melihat ya, penghinaan terhadap Rasulullah SAW itu nggak ada bekasnya ya. Udah ada yang dibunuh, ada yang dilecehkan, ada yang sampai ya
tertindas, bahkan kelaparan, ya, nggak ada dari mereka yang gentar dalam beriman, ya. Ya. Bahkan apa? Bal zadal imanu bil muslimin, ya. Ya. Wataqinuhu bi Rasulullah. Dan juga mereka itu bahkan menambah iman kepada Rasulullah, kepada Allah, dan menambah keyakinan mereka terhadap wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ya, ah, maka inilah mulailah masyau ila Rasulullah SAW. Ya, dilecehkanlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka udah nggak bisa secara apa namanya uh, hinaan, ya, fitnah, ya, udah nggak bisa akhirnya ya lecehkan secara fisik kepada Rasulullah SAW. Ya, uh, kita mulai ya dari pelajaran Rasulullah SAW, ya, dari kaum kafir Quraisy, ya, yang mana ya yang mana Rasulullah SAW, ya, setelah diejek-ejek, dicemarkan nama baiknya yang awalnya digelarkan oleh Al-Amin, ya, dari kaum Quraisy sekarang menjadi ya Al-Kadzab, ya, As-Sahir, ya, pembohong, penyihir, ya, yang mana ya awalnya ya Abu Lahab, ya, ini garda terdepannya ini, ya, dalam melecehkan Rasulullah SAW, ya, dari pemuka Bani Hashim, ya. Jadi masih satu satu buyut sama Rasulullah SAW, ya, kakek keempatnya, ya, Rasulullah SAW, ya. Nah, ketika mendakwahkan di Bukit Sofa, ya, tentang Islam, ya, maka Abu Lahab lah yang pertama kali ya menghinakan kepada Rasulullah SAW, ya. Maka kita lihat ya ketika ya Rasulullah SAW, ya, ketika lagi sholat, ya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, atau di Ka'bah, ya. Di situlah ya diberikan apa namanya di sini ya afan kurang sopan ya apa rahim kambing, ya, oleh Abu Lahab dan juga ya Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Jadi saat Rasulullah SAW lagi sujud, ya, di depan Ka'bah, ya, ditaruhlah di apa namanya pundaknya itu rahim dari kambing, ya. Karena kan jeruan kambing itu kan kalau di sayat itu kan pasti dikeluarkan. Biasa itu masih ada bekas kotorannya itu ditaruh ke pundaknya Rasulullah. Ya. Maka disinilah ya Abu Bakar membersihkan ya pundaknya Rasulullah SAW, ya, ketika lagi sujud. Ya. Nah, kemudian ada Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, yang memberikan apa namanya, ya, kalau bayi itu kan ada lahir itu kan ada bekas apa potongan apa saluran itu, ya. Nah, itu ditumpahkan dilemparkan kepada Rasulullah SAW, ya, ketika lagi berjalan, ya. Nah, maka ya setelah itu Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ya, berikan balasan yang setimpal kepada kaum Quraisy. Nah, mulai Rasulullah SAW ini berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, maka ya terkabullah doa tersebut, ya, yang mana akhirnya satu persatu nama disebutkan, ya. Ya Allah binasakan Abu Jahal, ya, pamannya beliau sendiri, yaitu Utbah, kemudian Utbah bin Rabi'ah, maupun ya Syaibah bin Rabi'ah dan Al-Walid bin Utbah, ya. Nah, Umayyah bin Khalaf dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid, ya. Nah, 5 nama ini, ya, benar-benar dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai wafatnya mereka, ya. Nah, sampailah ya uh, turunnya ayatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu al-humazah, ya. Ya, wailul likulli humazatil lumazah, ya. Nah, celakalah, ya, kata Allah. Allah jawab nih doanya Rasulullah, ya, bagi mereka yang ya pengumpat. Al-humazah itu pengumpat kan, penghina, ya, pencela, ya. Humazah dan juga orang-orang suka memfitnah, ya. Maka itulah ya mereka yang akhirnya ya dihinakan, ya. Nah, nanti kita bahas ya satu persatu, ya, kematian dari 7 orang tersebut, ya.
Kita lanjut ya para jemaah sekalian ya. Ini masih banyak lagi ya pelecehan dari kaum Quraisy ya kepada Rasulullah SAW ya. Namun nanti kita nggak bisa bahas satu persatu ya karena memang sangat amat banyak ya pelecehan terhadap Rasulullah SAW ya. Nah, maka kita masuk ya akhirnya ya setelah pelecehan tersebut ya hmm, hampir 3 bulanan lebih ya turunlah ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Ethiopia atau Habasyah. Nah, ini hijrah pertama kaum muslimin ya dari Mekah ke Habasyah ya. Hmm. Ini ada riwayat berbeda-beda ya. Berapa sih jumlah yang hijrah ya? Nah, kita masuk ya para jemaah sekalian. Afwan, sebelum kita lanjut ke hijrahnya kaum muslimin yang pertama kali yaitu ke Habasyah, ada yang ingin ditanyakan para jemaah sekalian ya tentang gangguan kepada Rasulullah dan juga para sahabat Rasulullah ya. Itu sudah cukup insya Allah ya. Sudah jelas ya insya Allah ya. Maka ya kita lanjut ya ke hijrahnya kaum muslimin ya ke Habasyah ya. Ketika ya dilihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dan juga para sahabat itu sudah nggak pantas lagi mendapatkan hinaan, celaan ya. Maka amarahum bil hijrati ilal Habasyah. Maka diperintahkanlah hijrah ke Habasyah ya. Ya, maka mereka berhijrah ya. 10 dari ya laki-laki, ada riwayat itu 12. Ya, wallahu alam ya dua-duanya sama-sama kuat ya. Nah, ada yang meriwayatkan 5 perempuan dan juga 10 laki-laki, ada yang meriwayatkan 12 laki-laki dan juga 4 perempuan ya. Ya, walau alam ya karena pribadi ya riwayat yang lebih kuat karena dua-duanya itu sahih. Menurut Anda riwayat 10 laki-laki dan juga 5 perempuan itu lebih banyak ya, lebih banyak yang meriwayatkan. Insya Allah ini yang lebih kuat dari pandangan Anda. Yang mana dipimpin oleh Utsman bin Affan ya, bersama putrinya Rasulullah SAW itu Ruqayyah. Nah, jadi dipimpin oleh Utsman bin Affan dan juga perempuan baru Ruqayyah ya. Nah, yang mana ya setelah Rasulullah SAW ya memerintahkan mereka untuk berhijrah ya, maka inilah ya kita lihat mereka berdekam di Habasyah itu sekitar 3 bulanan ya. Yang mana mereka itu sebetulnya di sana cukup nyaman ya, namun ada kendala-kendala yang akhirnya mereka itu nggak bisa ya hijrah atau pindah lokasi ke Habasyah ya. Yang pertama itu karena mereka nggak bisa berdagang leluasa seperti di kota Mekah ya. Karena lingkungan berbeda, tidak ada orang yang dikenal ya. Tidak cukup untuk membayar budak-budak mereka ya. Kemudian tidak ada kerabat ya yang bisa saling melindungi satu sama lain ya. Kemudian yang ketiga ya kebiasaan yang berbeda di Habasyah ya. Walaupun kita tahu ya negeri Habasyah itu salah satu ya negeri yang Nasraninya masih murni ya, dari Nabi Isa masih murni ya. Namun ya uh, tentu kulturnya beda ya. Maka itulah ya kita lihat ya, ya hiruk pikuknya kaum muslimin ya, dan juga para sahabat ketika hijrah kemudian berdakwah ya. Nah, inilah yang bisa kita lihat pada hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ya. Nah, maka setelah itu ya ketika hijrah ya, yang pertama itu masih aman ya karena nggak berhadapan langsung dengan Raja Habasyah ya. Tidak ada penghormatan khusus ya. Kemudian ya setelah pulang kembali setelah 3 bulan ya, masuklah Islam Hamzah dan juga Umar bin Khattab ya. Terlihat ya apa namanya ya, masuknya Islam ya Hamzah ya, bin Abdul Muthalib dan juga Umar bin Khattab ya. Dalam tahun kelima ya masih tahun yang sama ya
Masuklah ya dua pembesar Quraisy yang cukup kuat, ya. Nah, yang mana ya bahwa suatu hari ya, ketika ya Hamzah ya lagi melihat Abu Jahal ingin menampar Rasulullah SAW, ya, maka ditahan oleh Hamzah. Dan akhirnya Hamzah yang menampar Abu Jahal. Ya. Nah setelah itulah ya Hamzah marah besar kepada pembesar Quraisy yang lain. Ya, karena ya mereka Hamzah nggak tahu ternyata pembesar Quraisy yang lain itu ya mencela Rasulullah. Ya bahkan ada yang melempari dengan kotoran, ada yang melempari dengan batu. Ya. Nah, maka inilah ya awal mulanya ya Hamzah itu uh, ya beriman kepada Rasulullah. Ya. Ya, kemudian kita masuk ke kisah masuk Islamnya. Ya. Umar bin Khattab ya setahun setelah masuk Islamnya Hamzah. Ya. Ya. Yang mana Rasulullah SAW ya telah sebelumnya berdoa ya sebelum Hamzah bahkan ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allahumma a'izzal Islam ya Allah ya kuatkanlah Islam ya bi ahabbir rajulain ya ilaik ya dengan salah satu dari dua orang yang insya Allah ya akan cinta kepadamu. Yang awal ya, yang pertama itu bi Umar bin Khattab, ya, itu dengan Umar bin Khattab. Yang kedua itu bi Abi Jahal bin Hisham. Yang kedua dengan Abu Jahal bin Hisham. Ya. Bahkan ya, Abu Jahal yang ingin menghinakan Rasulullah, ya bahkan sudah secara fisik ya, masih Rasulullah SAW doakan untuk masuk Islam. Ya. Ya, namun ya, yang dikabulkan itu ternyata ya Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Yang mana ya ketika Umar bin Khattab ya, mendengar ya uh, surat Maryam ya mendengar apa surat Maryam atau Toha ya yang mana saudaranya ya ketika mendengar ya, firman Allah di surat Toha ya yang mana berbunyi ya di surat Toha ayat 14 ya ya innani anallahu la ilaha illa ya ana fa'buruni wa aqimis sholata lidzikri ya sesungguhnya aku ini adalah Allah Subhanahu wa taala ya tiada ilah yang berhak disembah selain diriku ya nah, maka dirikanlah sholat kepada aku ya nah, maka ya kata Umar bin Khattab ya alangkah indahnya ya syair ini ya. Nah, ya, tolong bawakan aku kepada Muhammad ya karena syair ini nggak mungkin dibuat oleh manusia ya. Nah, bahkan orang yang cerdas-cerdas di kaum Quraisy pun nggak bisa ya membentuk syair seperti ini ya nah, maka ya saat mendengar ya salah satu sahabat yaitu Khobat ya mendengar ya bahwa berita Umar bin Khattab ingin datang kepada Baitul Arqam ya Hamzah menghadang Umar di depan pintu ya. Nah, ada apa engkau ingin ya menghadap Rasulullah SAW ya tidakkah engkau berhenti dari tindakanmu ya nah, kata Hamzah ya sambil menyiapkan pedangnya Hamzah ya wahai Umar hingga Allah ya menghinakanmu ya dan menimpakan bencana kepadamu ya sebagaimana ya Al-Walid bin Al-Mughirah ya. Allah inilah Umar bin Khattab ya yang mana akhirnya dimuliakan oleh ya, Allah Subhanahu wa taala dengan keislaman ya. Nah, inilah awal mulanya kaum Islam itu semakin kuat ya. Nah, dengan Islamnya Hamzah dan juga Umar bin Khattab. Nah, sampai pembahasan 25 para jemaah sekalian, ya, ada yang ingin ditanyakan ya, tentang keislaman Hamzah dan juga Umar ya. Sudah cukup insya Allah. Ya. Sudah cukup kita lanjut ke pembahasan kita ya. Di pembahasan 26 ya, yaitu ya dikepungnya ya rumahnya Rasulullah SAW ya, oleh utusan dari kaum kafir Quraisy ya. Yang mana ya ketika orang-orang Quraisy melihatnya syiar Islam ini masuk ke kabilah-kabilah ya, di tanah Makkah ya. Nah mereka mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah secara diam-diam ya.
Nah, yang mereka akhirnya mengepung ya rumahnya di Syi'ib, ya, yaitu di Mekah, ya. Ya, yang mereka tahan makan makanan, ya. Nah, jadi secara nggak langsung Rasulullah SAW itu diboikot, ya. Nah, dan akhirnya ya mereka tulis satu persatu lembaran untuk ya gantungkan di Mekah, ya, agar yang memboikot Rasulullah SAW dari segala bentuk perdagangan. Ya. Ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, ya, 7 kenabian, ya. Kita lanjut, ya. Nah, akhirnya ya celaan-celaan tersebut, ya, nah, kehinaan-kehinaan ya kepada Rasulullah SAW, nah, membuatlah ya akhirnya hijrahnya kaum muslimin ke kedua kali ke Habasyah, ya, termasuk hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah untuk kedua kalinya, ya. Nah, ya, sebetulnya Rasulullah SAW ya, uh, terhenti dari siksaan, ya, dan juga boikot, ya, maka ya disinilah ya kaum Quraisy itu hijrah ke kaum Muslim itu hijrah kedua kali ke Habasyah, ya. Yang mana mereka ini ya hijrah ya, berjumlah 73 lelaki, ya, dan juga 11 perempuan, ya, yang mana dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muthalib, ya. Nah, itu pamannya Rasulullah, ya. Hmm. Maka disinilah ya kejadian yang cukup besar, ya, yang mana kaum muslimin ya, menghadap Raja Najasyi, ya, rajanya Habasyah, ya. Ya. Yang mana ya ketika mereka melihat ya, kaum-kaum yang lain itu ya merukuk, ya, jadi kan penghormatan kepada Raja Habasyah itu dengan cara merukuk, ya. Maka ketika kok yang lain merukuk, ya, kaum muslimin ini nggak ada yang mau merukuk, ya. Nah, maka Najasyi berkata, ya, apa gerangan agama yang engkau ya bawa, ya, nah, sehingga engkau seakan-akan membedakan dirimu dengan kaum-kaum yang lain atau kabilah-kabilah yang lain, ya. Nah, maka Ja'far ya bin Abi Thalib ya menyampaikan ya, cukup panjang, ya, yang mana intinya ya wahai baginda raja, ya, Raja Najasyi, ya, ya, kami adalah kaum yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengangkat kebodohan kepada suatu cahaya, itu petunjuk Allah, hidayah, ya. Nah, yang mana menindas ya kami ya dahulu sering menindas kaum-kaum yang lemah, yang mana kami sekarang ya bersatu padu, ya, tidak ada membedakan satu sama lain, ya, ya. Sampai ya akhirnya aja uh, akhirnya ya Ja'far bin Abi Thalib ini melihat ya, bahwa yang dibawa itu adalah Rasulullah, ya, dari kaum muslimin, ya. Maka Raja Najasyi berkata, ya, apa bukti yang engkau bawa bahwa engkau adalah ya kaum dari utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad, ya. Maka ya bacakanlah kepadaku salah satu wahyu dari ya Allah Subhanahu wa taala. Maka dibacakan ya di awal-awal surat Maryam, ya. Nah, jadi yang dibacakan kepada Raja Najasyi itu surat Maryam, ya. Yang terdengar oleh Umar bin Khattab itu surat Toha, ya. Ya. Maka disinilah ya uh, tatkala ya mendengar lantunan ayat tersebut, maka Raja Najasyi berkata, demi Allah, ya, ini adalah suatu kisah, ya, ya, yang mana sang raja pun menangis mendengar lantunan Al-Quran tersebut, yaitu surat Maryam, ya. Yang mana Raja Najasyi akhirnya berkata kepada mereka, ya, sungguh ini dan apa yang dibawa oleh Nabi Isa adalah sumber dari satu lentera, ya. Jadi seakan-akan Nabi Isa membawakan wahyu dan juga Nabi Muhammad itu satu lentera itu satu wahyu, ya. Sama ini seperti apa Nabi Isa bawakan, ya. Ya maka ya dikatakan kepada kedua utusan ya Quraisy itu, yaitu kepada ya Abdullah bin Abi Rabi'ah, ya, dan juga Ja'far bin Abi Muthalib, ya. Pergilah kalian berdua, ya, demi Allah kali-kali tidak akan aku serahkan mereka
kepada kalian dan hal itu ya tidak akan terjadi ya. Jadi ya kalian pergi dahulu ya. Nanti ya engkau masih mendapatkan keselamatan ya. Nah, maka ya sahabat Amr bin As ya berkata, ya demi Allah sungguh aku ya akan mendatangi Raja Nasisi besok hari ya, untuk kita mendapatkan keamanan lebih di tanah Habasyah. Ya. Ya, maka kata Abdullah bin Rabi'ah, jangan kau lakukan. Ya. Nah, sesungguhnya ini memiliki hubungan rahim di antara kita. Ya. Jadi seakan-akan Raja Habasyah itu udah mempercayai kita, maka jangan engkau memperkeruh suasana lagi. Ya. Nah, maka disinilah ya. Nah, Amr bin As ya datang keesokan harinya ya. Seraya berkata, wahai Raja Habasyi, ya, Raja Najasyi, ya, rajanya Habasyah, ya. Sesungguhnya mereka itu ya mengatakan sesuatu apa yang serius terhadap Isa bin Maryam. Ya. Yang mana Raja Najasyi mengutus ya kepada kaum muslimin untuk mempertanyakan perihal tentang Nabi Isa. Ya. Nah, maka ditanyakan Raja Najasyi, Nabi Isa itu siapa? Ya. Nah, maka ya disampaikanlah ya oleh Amr bin As dan juga ya, Ja'far ya, ya dia adalah hamba Allah dan juga Rasulnya ya, yang diciptakan dengan kalimatnya Allah, diciptakan dengan kehendaknya Allah ya, yang dilahirkan dari rahim Maryam ya, nah, yang perawan dan juga suci yang akhirnya ditiupkan roh ke dalam rahimnya. Nah, ini disampaikan oleh ya, Ja'far dan juga Amr bin As. Apa kata Raja Najasyi ya ketika mendengar uh, kesaksian tentang Isa bin Maryam ya. Nah, Raja Najasyi kemudian ya mengambil batang pohon ya, seraya berkata, demi Allah ya yang engkau ucapkan ya, tidak ada yang melangkai sedikit pun ya seperti ranting pohon ini. Jadi seakan-akan persis seperti yang dikatakan Nabi Isa tentang dirinya dan juga wahyu ya yang dibawakan kepada Nabi Muhammad, sama persis, nggak ada bedanya ya. Nah, maka disinilah kaum muslim akan mendapatkan keamanan di negeri Habasyah ya. Maka kata Raja Najasyi ya pergi kalian, nah dia kalian mendapatkan keamanan di dalam negeriku ya. Barang siapa yang mencela kalian ya maka mereka akan dikenakan sanksi ya. Dan siapa saja yang mengenakan ya dan yang mencela kalian ya, aku tidak ingin melihat gunung emas jika dengan cara harus menyakiti salah seorang di antara kalian ya, bahkan kalau aku disuruh untuk mencelakakan kalian aku tidak akan ya mau bahkan diberi segunung emas ya. Ya maka ya kemudian Raja Najasyi berkata kepada para pejabat di istananya yang sempat menentang ya kaum muslimin karena tidak ingin rukuk kepada Raja Najasyi ya. Ya, berikanlah hadiah-hadiah kepada kedua orang tersebut yaitu Amr bin As dan juga Ja'far bin Abi Thalib ya. Nah, karena hadiah ini ya lebih utama untuk dirinya. Namun ya apa kata Ja'far ya? Sesungguhnya hadiah ini kami tidak perlukan ya. Kami tidak mengharapkan hadiah ini dari Raja Najasyi ya. Nah, demi Allah ya, ya kembalikanlah hadiah ini kepada raja ini ya. Kepadaku ya. Aku tidak pernah mengambil suap dariku hingga aku merasa patut mengambil suap darinya ya. Ya, sehingga ya tidak ingin ya mendapatkan apa suap gitu ya. Seperti Najasyi tidak ingin disuap untuk mencelakai kaum muslimin ya. Inilah ya perjuangan ya kaum muslimin untuk mendapatkan keamanan ya di negeri Habasyah ya. Sampai akhirnya ya Raja Habasyah masuk Islam ya. Nah, tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin hijrah ke Habasyah ya, maka ya diutuslah dua orang ya lelaki untuk membawa hadiah-hadiah ya, agar mengembalikan kaum muslimin kepada tanah Makkah. Ya, namun Raja Najasyi ya enggan menyerahkan ya,
orang-orang tersebut. Ya. Nah, sesudah Ja'far bin Abi Thalib ya mendapatkan keyakinan, ya, keamanan dari Raja Abbasi, ya, Raja Najasyi ya. Ya. Nah, akhirnya ya kedua pemuda tersebut ya nah, pulang dengan tangan hampa, ya. Nah, tidak bisa mengambil kaum muslimin ya. Inilah ya, yang mana akhirnya ya pada saat Raja Habasyah ya, uh, masih ya melihat kaum muslim di tanah ya, di tanah Habasyah ya, maka masuklah Islam ya, uh, oleh Raja Najasyi yang akhirnya ya, beliau wafat ya, dan akhirnya sampai kabar ya, kepada Rasulullah SAW ya. Nah, itulah pertama kali ya syariat sholat goib ya. Nah, boleh menyolatkan jenazah atau janais ya dari jarak yang jauh. Inilah ya pertama kali ya uh, orang di luar Mekah ya menganut agama Islam itu Raja Najasyi yang dan alhamdulillah ya Raja Najasyi ya meninggal dalam keadaan Islam ya. Masya Allah ya. Hidayah ya yang cukup besar ya datang kepada Najasyi ya. Ini salah satu raja ya yang mana beriman kepada Rasulullah SAW ya. Karena nanti di akhir ya, uh, di akhir apa namanya setelah tahun 5 Hijriah nanti ada utusan-utusan Rasulullah SAW kepada pembesar-pembesar kabilah di tanah Arab ya, untuk menyerukan mereka kepada Islam ya. Dan akhirnya Rasulullah SAW ya, keluar dari Mekah ya, setelah uh, di boykot ya selama 3 tahun ya. Nah, akhirnya sampai tahun ke-8 kenabian ya, Rasulullah SAW akhirnya bisa uh, bebas ya terhadap boykot-boykot orang Quraisy ya. Nah, maka kita lanjut ya para jamaah sekalian ya di bab 30 yaitu utusan dari Najran. Ya, kita ketahui ya salah satu daerah yang beriman kepada Rasulullah SAW ya tanpa perang ya. Nah, itu ada Yaman, ada Najron, ada beberapa tempat ya. Nah, kan salah satu tempat itu adalah Najron ya. Dalam tahun ke-10 ya, 2 tahun setelah Rasulullah SAW bebas dari boykot ya, datanglah kepada Rasulullah SAW utusan dari Nasrani Najron ya, yang kabarnya tentang Rasulullah SAW sampai kepada mereka ya. Setelah mereka hijrah dari Abbasiyah ya, yang mereka berjumlah 20 orang lelaki ya. Ya, akan dibacakan kan Al-Quran kepada mereka ya. Maka dilihatlah oleh Abu Jahal dan akhirnya Abu Jahal ini mengancam mereka ya ketika mereka ingin masuk Islam ya. Yang mana ia berkata ya kami tidak pernah melihat ya penunggang-penunggang atau orang yang hijrah ya ini maksudnya yang lebih bodoh daripada kalian ya. Nah, kaum kalian mengutus ya 20 orang ini ya untuk menceritakan ya dongeng-dongeng yang membuat kalian murtad terhadap agama kalian ya. Ya, maka mereka berkata ya mudah-mudahan ya engkau mendapatkan keselamatan. Kami tidak menganggap ya kamu orang bodoh ya. Dan kamulah apa yang kamu pegang dan kamilah apa yang kami pilih. Jadi Masya Allah ya. Abu Jahal menghinakan orang Najran namun dibalas apa oleh orang-orang Najran ya. Ya, semoga engkau mendapat keselamatan ya. Dan kami tidak menganggap engkau itu bodoh. Ya, padahal Abu Jahal ini kan memang kebodohannya ya nampak ya. Nah, maka turunlah surat Al-Kafirun ya. Maka bagimu lah agamamu dan bagi pula agama. Inilah karena kejadian kaum Nasrani Najran yang ingin ya, masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah. Ya. Nah, sampai bab 30 para jamaah sekalian, ya, ada yang ingin ditanyakan? Ya, tentang kejadian-kejadian Rasulullah SAW sampai tahun ke-10 ya.
Nah, kita udah nyampe nih para jamaah sekalian. Sebelum nanti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ya. Nggak lama lagi Rasulullah SAW, afwan, hijrah ya, hijrah ke Madinah. Nggak lama lagi Rasulullah SAW akan hijrah ke Madinah. Ada yang ingin ditanyakan ya, para jamaah sekalian? Nah, Ustadz Afan mau sedikit bertanya mengenai sholat goib, Ustadz. Ya, Fadl Mm-mm. Kalau sholat goib itu apakah ada jarak tertentu seperti misalkan nyeberang pulau atau nyeberang laut? Apakah itu masih bisa dilakukan sebelum jenazah dikuburkan? Ya, Bismillah ya. Untuk sholat goib ya, itu nggak ada batas jarak. Ketika kita mendengarkan kabar, ya, selama itu belum dikuburkan, kita boleh sholat goib. Jadi nggak masalah, nggak ada batas tertentu untuk kita sholat goib. Ya, Nah, jazakallah sholat gitu khairan, ya. Ustadz. Nah, Karena ini terjadi pada zaman sekarang juga kan. Ada yang iya. di Madinah, ya. Ini terjadi pada uh, mahasiswa yang di Madinah, ya. Ya, ini ya Masya Allah ya, qadarullah wa masya Allah. Ada yang lagi kuliah di Madinah, orang tuanya wafat. Ada yang kuliah lagi di Yordan, di Mesir, orang tuanya wafat. Ya, maka nggak bisa pulang kan, karena biaya sangat mahal. Ya, maka sang anak ketika mendengar kabar, ya mau nggak mau dia langsung sholat goib. Gitu. Ya. Nah, Nah, itu syukran terjadi. Ustadz. Afan wa yakium, ya. Allah alam dan itu ya tentang sholat goib. Ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi ya, para jemaah sekalian? Nah, Ustaz Ya, Afwan, Fadul Ja'far ini kalau nggak salah keluarganya Ali bin Abi Thalib, betul Ustaz? Ja'far ini ya itu masih pamannya Rasulullah ya hitungannya ya. Paman berarti Ja'far bin Abu Muthalib, bukan Bu Abi Thalib. Iya, bin Abdul Muthalib ya. Kalau Abdul Muthalib Ja'far ya. itu pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, itu masih sejajar dengan Abbas ya. Nah, Oh, Hamzah. nah, jadi masih Ja'far itu hitungannya berarti ya ya benar-benar kata Umu ya. Ja'far itu berarti setara dengan Ali bin Abi Thalib, namun lebih tua. Ya, karena Ja'far itu kan apa namanya? Hitungannya berarti kakaknya Ali bin Abi Thalib ya. Oh, Ja'far bin jadi Abi Thalib anaknya sepupu. Abu Thalib ya Ustaz ya, bukan anaknya Abu Muthalib ya. Iya, anaknya betul. Afwan ya. Nah, alhamdulillah Ya, dikoreksi oleh Umu ya. baik. Nah, jadi Ja'far itu ya sepupunya Rasulullah itu hitungannya ya. Yang mana membela Rasulullah juga ya, Masya Allah ya. Iya. Nah, terus satu lagi Ustaz, Ya, ketika padahal menghadapi Raja Najasyi, hmm, tadi katakan bahwa ada dua orang di sini Ja'far bin berarti bin Abu Thalib ya Abi Ustaz ya. Thalib ya, Dengan siapa Ustaz tadi katakan Amr Amr bin bin As. As ya. Amr bin As pada saat itu emang sudah masuk Islam. Afwan, bukan Amr bin As, Abdullah bin coba lihat kembali ya. Al-As. Al-As ya Ustaz ya. Nah, bukan Amr bin As itu memang agak telat ya. Walaupun dia Iya. termasuk 10 yang dijamin masuk surga kan, Om. Kalau nggak salah dia itu setelah Fatul Mekah ya Ustaz ya masuk Islamnya. Nah, nanti kita lihat ya, apakah sebelum atau setelah Fatul Makkah. Karena ada beberapa sahabat itu, malam sebelum Fatul Makkah itu ada yang masuk Islam beberapa. Nah, nanti kita lihat ya, Om. Ya, Iya, cuman yang di sini nih berarti bukan Amr bin As ya Ustaz ya, ya. kan ya? Ada satu lagi itu, apa namanya, uh, gimana koreksi sedikit, Amr, Om ya. oh, di sini ada Abdullah bin notnya Abi nih. Robi'ah ya. Apa siapa? Ah, iya ya. Ya, Amr Abdullah bin bin Abi, As kali Ustaz. Amr bin As kali, As kali, bukan Amr bin ya, Al-As. ya, Ya. ya betul Memang betul hampir ya. sama ya, persamaan Nah, nama jadi agak ini. iya, agak sulitnya gitu, Om ya. Iya, Memang untuk apa kalau Ustaz ya? ngapal sirah itu nama-nama yang sulit. Kemudian apa namanya surat yang turun. Ya. Nah, karena itu menyangkut dengan fikih kan. Ya. Ya, Berarti jadi fikih bukan Amr bin As ya Ustaz ya, karena dia ya, masih ini ya, masih ya masih masih kafir masih ya. Karena itu masih itu kafir. malah utusannya kaum Quraisy untuk membawa kembali ke Mekah ya. Ya Ustaz. Baik. Nah, yang jadi dua orang itu yaitu Ja'far bin Abi Thalib dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah ya. Oh, Yang mana Abdullah bin Abi Rabbi. menjadi penuntun kaum muslimin yang kedua ya. Yang pertama kan soalnya Utsman bin Affan. Yang kedua ini Ja'far dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ya, Afwan Ustadz, Chat ada ya, pertanyaan. Fadul Chat ada pertanyaan dari Umahat Ustadz. Oh ya,
Oke. Ya. Nah, Abu Jahal itu beda dengan beda ya. Abu Jahal itu pamannya Rasulullah ya. Nah, Abu Lahab itu nama aslinya nanti Anda cari ya. Karena Abu Lahab itu masih beda. Nah, beda dengan Abu Jahal nih. Nanti wafatnya kan wafatnya juga beda walaupun wafatnya nanti apa namanya satu itu perang Badar yang satu itu tahun 1 Hijriah ya. Beda ya. Abu Jahal dan juga Abu Lahab ya. Nah, itu Om ya. Ada yang ditanyakan lagi insya Allah ya. Afwan Om ya. Sudah cukup insya Allah dari para jemaah sekalian. Ya. Sudah cukup insya Allah Om ya. Kalau sudah cukup ya, insya Allah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Yang soal ilmu kita tempuh menjadi amal jariah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insya Allah jadi pemberat amal soleh kita nanti di hari akhir. Amin ya robbal Amin ya alamin. rabbal Ya. alamin. Dan insya Allah nanti kita bertemu ya. Sampai nanti kita menghadap surganya Allah Subhanahu wa taala bersama umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Barakallahu fikum ya para jemaah sekalian ya. Fikum barakallah. Ana minta maaf bila ada kekeliruan atau kekurangan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik.